Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pemrograman client server. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SQLite Database. Di dalam aplikasi Android terdapat 4 jenis penyimpanan data. Yang pertama adalah shared preference, yang kedua adalah SQLite Database, yang ketiga adalah local storage, yang keempat adalah cloud storage. Untuk syarat preference sudah kita bahas secara khusus di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan kelima. Untuk pertemuan ini kita akan fokus membahas mengenai SQLite Database. SQLite Database sendiri merupakan sebuah database yang open source yang dapat digunakan oleh siapa saja. Kemudian, SQLite Database sangat sering dijumpai di dalam aplikasi Android. Sebagai contoh, ketika aplikasi Android ada input data, kemudian data tersebut disimpan ke dalam tabel dan disimpan ke dalam SQLite Database. Kemudian, SQLite Database tersebut berwujud menjadi sebuah file yang tersimpan di dalam internal directory dari aplikasi Android. Ketika aplikasi Android membutuhkan data untuk ditampilkan, dia akan membaca secara langsung dari SQLite Database. Selain di aplikasi Android, SQLite Database juga sering digunakan di dalam server. Keuntungannya adalah dengan SQLite Database ini tidak perlu menginstal software di dalam server, langsung bisa digunakan dengan SQLite Database. Namun, kekurangannya adalah ini sangat terbatas, tidak bisa untuk menyimpan data dengan jumlah banyak, dengan menulis data di saat yang bersama-sama. Sehingga ketika kebutuhannya simple untuk di server, kita cukup menggunakan SQLite Database. Ini adalah perbandingan antara SQLite, MySQL, dan PostgreSQL. Ketiga database ini dapat digunakan di dalam server. Untuk kelebihan dari SQLite, dia menggunakan file sebagai basisnya, sehingga semua data yang ada di dalam database tersimpan dalam sebuah file, seperti Microsoft Excel maupun Microsoft Access. Adapun untuk MySQL dan PostgreSQL, dia harus diinstal di dalam server maupun operating system untuk dapat bekerja. Adapun kekurangan dari SQLite, dia tidak ada user management, sehingga SQLite cocok untuk digunakan oleh satu user saja. Adapun MySQL dan PostgreSQL tentunya untuk user management sudah sangat bagus dan scalability-nya juga sangat bagus. Kapan digunakan SQLite? Yaitu ketika kita menggunakan embedded application, contohnya adalah aplikasi Android. Kemudian, kapan SQLite tidak dapat digunakan? Yaitu ketika kita menggunakan multi-user application. Contohnya ketika di dalam server, kemudian ada banyak user mengakses ke dalam database tersebut di waktu yang sama, maka akan terjadi locking sehingga data bisa saja menjadi korup. Adapun untuk MySQL dan PostgreSQL ini akan sangat baik digunakan di lingkungan yang menggunakan high security dan juga digunakan oleh banyak user. Untuk MySQL dan PostgreSQL bedanya Postgre ini digunakan untuk data yang sangat kompleks yang membutuhkan kemampuan yang sangat baik di dalam menghandle-nya. Adapun MySQL ini lebih simple dan lebih terbatas. Jadi secara urutan, yang paling simple adalah SQLite, kemudian yang middle adalah MySQL, kemudian yang sangat kompleks adalah PostgreSQL. Namun untuk MySQL dan PostgreSQL tidak dapat digunakan di aplikasi Android, karena mereka harus diinstal dulu softwarenya di dalam operating system. Sedangkan MySQL dan PostgreSQL untuk versi Android sampai saat ini belum ada. Ketika awal-awal Google mengembangkan operating system Android, untuk menggunakan SQLite Database harus menggunakan arsitektur seperti ini. Yaitu yang paling bawah ini adalah SQLite Database, kemudian untuk mengaksesnya digunakan SQLite Open Helper. SQLite Open Helper bertugas untuk melakukan CRUD ke dalam file database tersebut. Kemudian dari SQLite Open Helper di bypass ke adapter. Kemudian dari adapter ditampilkan di Recycle View maupun di List View. Oleh karena itu, SQLite Open Helper ini bebannya sangat berat dan sangat banyak. Tentunya di SQLite Open Helper ini membutuhkan coding untuk CRUD, create, read, update, dan delete. Pembuatan database-nya, kemudian input data, update data, delete data, bahkan untuk pembacaan data juga berada di SQLite Open Helper ini. Oleh karena itu,
Google menciptakan sebuah library baru yang diberi nama Room. Dengan menggunakan library ini, kita menggunakan arsitektur yang lebih jelas dan lebih mudah untuk digunakan. Database-nya sendiri sebenarnya masih menggunakan SQLite, namun bedanya di sini kita tidak akan pernah menyentuh secara langsung terhadap file SQLite tersebut. Kita cukup coding di Room Database, DAO, dan Entities. Dan untuk codingnya sendiri ini sangat sedikit, tidak sebanyak seperti SQLite Open Helper. Kemudian selanjutnya adalah persiapan. Kita buka kembali Android Studio-nya. Kemudian kita buka kembali project sebelumnya. Ini project dari pertemuan keempat tentang Recycle View. Kemudian dilanjutkan di pertemuan kelima mengenai syarat preference. Kemudian di sini akan kita lanjutkan untuk menambahkan database di aplikasi ini. Kita langsung saja dibuka. Kemudian ada bug di dalam aplikasi ini. Di pertemuan kelima kita menggunakan syarat preference di bagian on resume. Ini sangat mungkin terjadi error apabila Anda merunning aplikasi untuk pertama kali, bisa menjadi force close atau aplikasi dipaksa untuk tertutup. Ada runtime error di sini, yaitu masalahnya di bagian Recycle View titik Layout Manager. Ketika Anda mengeset Layout Manager menggunakan Grid Layout Manager, maka untuk span-nya ini harus lebih dari 0. Ketika span-nya 0, maka akan error dan akan memunculkan exception. Oleh karena itu, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kolom di sini nilainya 0 atau tidak. Sehingga di bagian if ini harus kita tambahi, yaitu di sini dan syarat pref titik kolom harus lebih dari 0. Dengan menambahkan coding seperti ini, maka aplikasi Anda akan terhindar dari error. Kemudian selanjutnya bagian detail activity akan kita perbaiki, yaitu di sini kita akan tambahkan support action bar. Kemudian akan kita apply. Yang pertama adalah kita set untuk title-nya, yaitu kita ambil dari bunga, kemudian kita ambil namanya. Kemudian selanjutnya untuk subtitle, kita ambil dari bunga juga, kita ambil dari Latin. Kemudian kita juga akan set display home up as enable, kita set menjadi true. Kemudian selanjutnya kita akan override on option item selected. Kemudian di sini kita akan finish. Sehingga ketika ini kita jalankan, kemudian kita buka di emulatornya, harapannya nanti sudah tidak ada error dari main activity. Kemudian di bagian detail activity, ketika saya klik di sini ada nama bunganya, kemudian nama latinnya, kemudian juga ada tombol back. Ketika diklik akan kembali ke halaman main activity. Selanjutnya kita akan merubah bagian bunga, yaitu di data kelasnya. Untuk gambar yang awalnya integer kita ubah menjadi string. Di sini nanti akan menjadi URL dari gambar tersebut, tidak lagi menggunakan drawable. Ketika kita menggunakan drawable, tentunya ukuran aplikasi akan semakin besar. Namun ketika kita hanya menyimpan URL saja, ini akan sangat ringan. Yang pertama, kita akan hapus semua drawable yang awalnya adalah aset gambar dari aplikasi kita. Klik delete anyway. Kemudian ini bagian yang lain juga saya hapus. Oke. Kemudian delete anyway. Kemudian di bagian bunga data, ini tentunya akan error karena filenya sudah
tidak ada di drawable. Nah, ini akan kita hapus, kemudian kita ganti dari Wikipedia atau dimanapun Anda mendapatkan gambar tersebut. Misalkan tentang Alamanda Wikipedia. Ketika ini saya buka, ini ada gambarnya, saya klik kanan, copy image address, kemudian kembali ke software dari Android Studio, kemudian kita gunakan double quote, kemudian kita paste sehingga menjadi seperti ini. Tentunya untuk gambar yang di bawah akan saya ubah semuanya menjadi URL. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ingat, di gambar di depan ada https://, kemudian di akhir adalah .jpg maupun .png atau ekstensi gambar yang lain. Di sini semuanya sudah saya ubah, saya ambil gambarnya dari Wikipedia. Kemudian selanjutnya kalau kita buka di bagian bunga adapter, tentunya di sini juga akan ada error, yaitu ketika item image akan mengakses image resource yang dari bunga data. Kenapa error? Karena sebelumnya ini tipenya integer berupa image resource, kemudian sekarang diubah menjadi URL. Nah, untuk mengganti menjadi URL dan mendapatkan gambar dari URL, kita akan menggunakan sebuah library yang namanya adalah Glide. Caranya, kita buka browser kita, kemudian silahkan dicari, kata kuncinya adalah Glide Android. Kemudian di sini sudah ketemu dari GitHub, ini adalah project open source, silahkan dibuka. Kemudian silahkan di scroll ke bawah, dicari untuk implementasinya. Di sini sudah kita temukan. Kemudian silahkan di blok, kemudian klik kanan, copy, kembali ke Android Studio. Kemudian di bawah kita scroll, kita cari build Gradle yang modul. Ini kita enter, kemudian kita klik kanan, dan kita paste. Kemudian silahkan diklik Sync Now. Akan ada proses download dari library tersebut ke software Android Studio ini. Mungkin butuh beberapa waktu untuk sampai berhasil. Kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman Glide. Kita lihat bagaimana cara untuk mengimplementasikannya. Nah, di sini ada contoh, ada image view. Kemudian untuk implementasinya tinggal glide with this dan load URL-nya ke dalam image view. Kita langsung saja kembali ke sini. Kemudian kita buka di bagian bunga adapter. Kemudian di sini akan kita gunakan glide, kemudian with, this-nya ini kita bisa menggunakan this ya. Kemudian di sini titik kita load, URL-nya ada di bunga titik gambar. Kita load, kita taruh di dalam into image view, yaitu item image seperti ini. Kemudian yang error di bawah ini kita hapus saja. Hampir sama di bagian detail activity. Ini juga akan error karena awalnya integer berubah menjadi string, menjadi URL. Di sini juga kita tambahkan glide, kemudian with, this, add detail activity, kemudian kita load, yaitu dari gambar. Gambar ini maksudnya adalah bunga titik gambar. Kemudian kita taruh di detail image seperti ini. Kemudian ini kita hapuskan, kemudian kita running. Tunggu sampai proses running selesai. Kemudian kita lihat hasilnya adalah seperti ini.
Ketika kita klik detail, di sini sama-sama putih, ini ada error. Kita perlu tambahkan perizinan untuk aplikasi ini dapat mengakses internet. Kita buka di bagian manifest, kemudian di sini kita tambahkan usage permission, yaitu permission internet. Kemudian kita tutup. Kemudian kita running sekali lagi di sini. Kita lihat hasilnya di sini. Setelah proses build-nya selesai, nanti gambar akan di-download secara langsung dari internet ke dalam emulator maupun aplikasi. Hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita klik, akan halaman detail juga sudah muncul. Dengan menggunakan glide, menggunakan URL, kita akan menghemat ukuran aplikasi. Yang awalnya gambar kita simpan drawable, kita cukup menyimpan URL-nya saja. Kemudian selanjutnya kita akan membuat background warna di bawah di values colors. Kemudian kita tambahkan satu input warna, name-nya di sini adalah background. Kemudian untuk value-nya adalah pagar, kemudian sebanyak 6 kali. Warna background ini akan kita gunakan untuk memberikan background di bagian activity setting. Sebelumnya sudah kita berikan background, namun ini hardcode. Nah, kita panggil dari color saja. Nanti Anda bisa merubah sewaktu-waktu. Kemudian di bagian activity main, ini juga kita atur untuk backgroundnya menjadi seperti warna di background. Kemudian di bagian detail, ini juga kita atur backgroundnya sama. Jadi ketika Anda mengakses add color, ini pastikan sudah dibuat sebelumnya di colors.xml. Kemudian scroll view ini akan kita ganti menjadi nested scroll view untuk merapikan halaman detail. Kemudian di dalamnya kita tambahkan cut view. Kemudian width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Kemudian kita berikan margin sebanyak 16 dp. Kemudian kita berikan cut corner radius sama dengan yang di home, yaitu 8 dp. Dan kita tutup. Kemudian tutupnya ini kita cut, kita taruh di bawah, di atasnya nested scroll view. Kemudian kita kembali ke atas. Untuk constraint layout ini kita ganti menjadi linear layout. Kemudian kita tambahkan orientasi agar tidak error. Kemudian di bagian selanjutnya di image view, ini untuk beberapa constraint-nya akan kita hilangkan karena sudah tidak menggunakan constraint layout. Kemudian untuk text view-nya ini akan kita wadahi dengan linear layout. Width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Kemudian kita juga akan memberikan padding, yaitu 16 dp dan juga orientasinya yaitu vertikal. Dan kita tutup. Kemudian tutupnya ini kita cut, kita taruh di bawah text view terakhir. Di sini. Kita paste. Kemudian kita klik kode, klik reformat kode agar tabnya menjadi lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca, misalkan terjadi suatu error. Kemudian selanjutnya di text view ini ada beberapa marginnya, ini saya hilangkan. Kemudian constraint-nya ini juga saya hilangkan. Kemudian yang kedua ini juga sama, margin-marginnya kita hilangkan, dan juga untuk constraint ini kita hilangkan. Yang ketiga juga sama, marginnya dihilangkan, constraint ini juga dihapus. Yang terakhir, yang bagian detail URL, ini juga kita rapikan. Kemudian constraint-nya juga kita hilangkan. Jadinya seperti yang sebelah kanan.
Kita akan style satu-satu dari text view-nya. Untuk bagian name, kita atur untuk background color-nya menjadi purple 700. Purple 700 sudah ada di colors. Ini adalah text color-nya. Kemudian kita atur text style-nya ini menjadi bold. Kemudian untuk text size-nya kita atur menjadi 18 sp agar lebih besar. Kemudian untuk bagian detail Latin kita atur untuk text size-nya menjadi 14 sp. Kemudian kita atur text color-nya menjadi purple 700. Kemudian yang ketiga, di bagian keterangan kita beri padding top 8 dp, kemudian padding bottom juga 8 dp, agar ada jarak antara atas dan bawahnya. Kemudian kita berikan text color, ini warna hitam saja. Kemudian juga kita atur justification mode-nya, yaitu interword. Maksudnya adalah rata kanan dan kiri. Namun ini baru ada di API level 26, sehingga ada warning. Nah, karena itu kita klik More Action, kemudian kita pilih Suppress Ignore. Untuk versi yang di bawah 26, dia akan di-ignore. Kemudian untuk size-nya kita atur text size-nya menjadi 16 sp. Kemudian yang terakhir di bagian detail URL, kita atur text size-nya menjadi 16 sp. Kemudian text color-nya adalah hitam. Lalu kita tambahkan auto link. Tujuannya agar URL yang ada di text view ini dapat diklik kemudian langsung membuka ke browser. Pilihannya ada banyak, ada all, ada web, email, map, known, dan phone. Karena ini adalah URL untuk web, saya pilih web saja. Kemudian yang terakhir kita running. Kemudian untuk hasilnya kita lihat di emulator maupun di HP Android Anda masing-masing. Di sini kita klik di alam Anda, kita scroll ke bawah. Di sini ada linknya. Ketika kita klik, akan membuka browser, kemudian membuka URL yang dituju. Ini karena adanya auto link. Kemudian untuk secara keseluruhan tampilan aplikasinya akan menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Setelah proses persiapan selesai, kemudian kita akan mengimplementasikan Room Database di dalam aplikasi kita. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat button atau tombol untuk add, edit, dan remove. Kemudian kita akan membuat activity dan layout untuk create, read, update, dan delete. Yang terakhir, kita implementasikan Room Database dengan menerapkan dependensi. Kemudian kita buat entity, kita buat DAO, kita buat database-nya, dan yang terakhir adalah integration. Langkah pertama adalah menambahkan button add di dalam aplikasi kita. Kita kembali ke Android Studio. Kemudian di Drivable kita klik kanan New, kita pilih Vector Asset. Kemudian silahkan cari clip art-nya, yaitu tombol Add. Seperti ini, saya pilih ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian namanya saya ganti menjadi Icon Button Add. Kemudian untuk warnanya ini biarkan menjadi hitam. Kemudian kita klik Next, kemudian kita klik Finish. Kemudian di bagian Activity Main, XML-nya, kita akan menambahkan Floating Action Button. Untuk width-nya adalah wrap content, untuk height-nya adalah wrap content. Kemudian kita berikan ID juga, yaitu button add. Kemudian kita berikan src, yaitu add drawable IC button add, yang baru saja kita tambahkan.
Kemudian kita berikan background tint menjadi color white. Kemudian setelah itu kita tutup. Di bagian desain akan kita atur, ini kita tarik ke kanan dan kita tarik ke bawah. Kemudian kita berikan margin 16 dp dan di sini adalah 16 dp. Ketika kita running, nanti di aplikasi kita akan bertambah sebuah tombol di pojok kanan bawah. Kita lihat hasilnya setelah proses Gradle build-nya selesai. Kita tunggu. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ini namanya adalah floating action button. Untuk selanjutnya kita akan membuat button atau menu untuk edit dan remove. Kita kembali ke Android Studio, kita ke Drawable, klik kanan, New Image Asset, kemudian silakan dipilih untuk clip art-nya, untuk edit, kita klik, kemudian OK, beri nama IC menu edit, kemudian di sini holodag, klik next, klik finish. Selanjutnya tambah lagi, klik kanan, New Image Asset, kemudian pilih clip art-nya, cari delete, klik OK, kemudian IC menu remove untuk namanya, pilih holodag, klik next, kemudian klik finish. Setelah itu di menu kita buat menu, klik kanan, New menu resource file, kemudian kita buat namanya adalah detail underscore menu, kemudian klik OK. Di dalamnya kita membuat dua item. Yang pertama adalah untuk edit, menu edit, kemudian yang selanjutnya kita setting untuk ikonnya, Drawable IC menu edit, kemudian untuk title-nya di sini adalah edit, kemudian show as action always, kemudian kita tutup. Yang item kedua yaitu kita akan membuat menu remove. Untuk ikonnya drawable IC menu remove, kemudian untuk title-nya adalah hapus, kemudian show as action always, kemudian kita tutup. Kemudian kita akan membuka di halaman detail activity untuk mengimplementasikan menu yang baru saja kita buat. Caranya adalah di sini kita tambahkan on create options menu. Kemudian kita panggil menu inflator, kita inflate menu yang tadi, yaitu di R, menu, kemudian detail menu. Parameter kedua adalah menu. Kemudian kita running. Kita lihat hasilnya di dalam aplikasi kita. Ketika kita membuka halaman detail dari aplikasi, seharusnya di sana ada dua menu, yaitu menu edit dan menu remove. Kita klik, di sini ada edit dan remove. Untuk sementara, ketika kita klik salah satu menu ini, akan kembali ke main activity. Yang kedua, kita akan membuat activity dan layout untuk CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk create dan update, kita bisa jadikan satu activity. Kemudian untuk read, ini kita sudah membuat, yaitu detail activity. Kemudian untuk delete, ini kita cukup menggunakan pop-up saja. Langsung saja di Android Studio. Di sini kita buat activity baru, klik kanan, new activity, kemudian kita pilih empty activity. Kemudian kita beri nama add edit
activity. Kemudian kita klik finish. Kemudian selanjutnya kita akan ke main activity. Kemudian dari main activity, di sana ada button tadi. Kita akan panggil button tadi di on create ya, memanggilnya. Di sini kita set on click listener, kita pilih yang kurawal. Kemudian di sini kita buat file intent sama dengan intent. Parameter pertama adalah this. Kemudian parameter yang kedua adalah add edit activity class.java. Selanjutnya kita akan membuat sebuah companion object. Di sini companion object. Kalau di Java, companion object ini adalah public static ya. Const file, kita beri nama request untuk add sama dengan 100, const file request untuk edit 200, kemudian const file request remove kita atur menjadi 300. Nah, selanjutnya kita akan membuka activity start activity for result. Untuk parameter pertama adalah intent, parameter kedua adalah integer. Kita menggunakan request add. Kemudian selanjutnya di bagian detail activity kita akan override on option item selected. Di sini kita akan gunakan when item ID. Ketika item ID-nya adalah di situ r.id.menu edit, maka kita lakukan sesuatu di sini. Ketika r.id.menu remove, maka kita akan lakukan sesuatu di sini. Nah, untuk yang default else, kita akan lakukan sesuatu di sini. Nah, untuk default ini kita anggap yang diklik adalah tombol back, sehingga akan menutup dari activity tersebut. Kemudian untuk menu edit, ini akan membuka add edit activity. Kita buat sama dengan main activity. Ini kita copy saja, kanan copy. Kemudian di detail activity, di sana kita paste. Nah, kemudian bedanya adalah untuk request code-nya. Karena ini edit bukan request add, tapi request edit. Untuk remove, kita akan membuat sebuah confirmation dialog menggunakan alet dialog builder seperti ini. Kemudian parameter pertama adalah this. Kemudian kita atur untuk message-nya adalah apakah Anda yakin menghapus item ini. Kemudian kita atur set positif buttonnya. Jika yakin berarti ya. Kemudian kita berikan eksekusi yang harus dikerjakan di sini ketika ya diklik. Seperti ini. Kemudian kita atur set negatif buttonnya.
Kita jawab dengan tidak dan tidak mengeksekusi apapun. Kemudian selanjutnya kita akan panggil show. Lalu di main activity kita akan membuat konstan lagi. Kita beri nama constval, kemudian namanya adalah key underscore bunga. Kemudian untuk value-nya adalah string dengan stringnya adalah bunga. Kemudian di sini ketika kita membuka detail activity dari main activity, kita menggunakan intent dengan key-nya adalah bunga. Ini kita ganti dengan konstan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian di bagian detail activity ini juga kita panggil menggunakan konstan, yaitu main activity titik key bunga. Kemudian di sini ada variabel bunga yang sifatnya adalah scope-nya lokal, hanya bisa diakses di onCreate, padahal bunga ini akan kita akses di bawah. Nah, karena itu kita akan menjadikannya menjadi variabel yang global di detail activity. Kita buat sebuah var bunga, kemudian tipe datanya adalah bunga tanda tanya. Karena di sini bisa null, kemudian sama dengan null. Nah, kemudian di sini file bunga, filenya kita hapus. Sehingga bunga ini akhirnya menjadi global, bisa diakses dimanapun, tidak hanya di onCreate, tapi juga bisa diakses di bawah, di on option item selected. Nah, kemudian di sini, ketika dari detail activity mau membuka ke add edit activity, kita kirimkan bunga tersebut. Caranya intent titik put extra. Kemudian untuk key-nya kita ambil dari main activity, key bunga. Kemudian value-nya adalah bunga itu sendiri. Sehingga dari detail activity kita bisa mengakses di add edit activity. Di sini akan kita tambahkan variabel var bunga dengan tipe datanya adalah bunga dan dia bisa null. Kita isi data pertama dengan null. Kemudian bunga ini kita isi data dari intent. Intent kita ambil get parcelable extra. Kemudian key-nya kita ambil dari main activity key bunga. Kemudian di bagian support action bar kita atur dengan apply. Kemudian kita set untuk judulnya title sama dengan, kalau ini datangnya dari main activity, berarti if bunga sama dengan null, maka judulnya adalah add bunga. Nah, namun kalau datangnya dari detail activity, berarti kita atur judulnya menjadi edit bunga. Kemudian kita juga bisa tambahkan subtitle if bunga tidak sama dengan null, kita atur subtitlenya yaitu bunga titik nama. Nah, ini ada error. Kita atur dengan tanda tanya, karena bunga ini bisa saja null. Oke, kemudian kita atur set display home as app enable. Kita setting menjadi true. Kemudian di bawah kita override on item option item selected. Kemudian di sini kita akan panggil finish. Kemudian kita running aplikasinya. Kita lihat di emulator maupun di HP-nya masing-masing hasilnya seperti apa. Oke.
Kalau tombol plus ini kita klik, nah, maka titelnya atau judulnya adalah add bunga. Karena bunganya 0. Nah, kita bisa tekan kembali. Namun kalau kita masuk ke halaman detail, kemudian kita tekan tombol edit, maka judulnya adalah edit bunga. Dan nama bunganya itu sudah muncul di sini. Dalam hal ini adalah Alamanda. Lalu kita buka di activity add edit. Kemudian constraint layout ini kita ubah menjadi nested scroll view. Dan kita beri background dengan warna background yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian di dalamnya kita beri card view. Width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Kemudian kita kasih margin. Untuk marginnya adalah 16 dp. Kemudian kita tutup dan di dalamnya kita beri linear layout. Untuk width-nya ini adalah match parent, height-nya wrap content. Kemudian kita beri padding sebanyak 8 dp. Kemudian untuk orientasinya kita atur menjadi vertikal. Setelah itu kita tutup. Kemudian di bagian cut view ini kita tambahkan cut corner radius yaitu 8 dp. Di dalam linear layout kita akan memberikan text input layout. Ini adalah bawaan dari Google Material Design. Kita tambahkan width-nya adalah match parent, kemudian untuk height-nya adalah wrap content. Kemudian kita beri margin sebanyak 8 dp. Kemudian untuk stylenya kita akan gunakan text input layout outline box. Kemudian kita tutup. Di dalamnya kita beri text input edit text. Kemudian width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Kemudian untuk hint di sini kita atur yaitu hint-nya adalah nama. Kemudian kita berikan ID yaitu add edit nama. Kemudian selanjutnya ini kita tutup seperti ini. Untuk menambahkan yang lain, kita tinggal copy mulai dari text input layout, kemudian sampai dengan text input edit text, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita ganti namanya menjadi Latin, kemudian add edit nama menjadi add edit Latin. Kemudian selanjutnya kita paste lagi. Kita ganti menjadi add edit keterangan. Kemudian nama ini menjadi keterangan. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu add edit URL. Kemudian namanya juga kita ganti menjadi URL. Kemudian yang terakhir kita tambahkan, yaitu add edit gambar. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi gambar. Nah, kemudian di bawah kita akan menambahkan linear layout lagi. Untuk width-nya kita buat menjadi match parent, untuk height-nya adalah wrap content. Kemudian kita tutup seperti ini. Untuk orientasinya kita atur menjadi horizontal. Di dalamnya kita akan memberikan button menggunakan material button.
Untuk width-nya saya buat 0 dp. Kemudian untuk height-nya ini adalah wrap konten. Kemudian kita berikan weight yaitu 0,5. Kemudian kita berikan margin yaitu 8 dp. Untuk teksnya kita pilih browse atau bahasa Indonesianya pilih ya. Kemudian untuk ID-nya adalah button browse. Kemudian ini kita tutup seperti ini. Kemudian kita kopas, ada 2 buttonnya. Nah, yang kedua button browse kita ganti menjadi button save. Kemudian teksnya kita ganti menjadi save. Kemudian kita rapikan, klik kode, kemudian klik reformat kode. Ketika kita running, kurang lebih untuk hasilnya menjadi seperti ini. Ketika kita plus, sini misalkan kita isi dengan bunga kecubung, dan latihannya kita isi, keterangan dan sebagainya. Untuk URL ini adalah URL alamat dari informasi tersebut, bisa dari Wikipedia atau web yang lain. Kemudian untuk gambar, ini adalah URL gambarnya. Atau kita juga bisa klik browse untuk memilih gambar yang sudah tersedia di HP ini. Kalau sudah selesai kita klik save. Kemudian yang selanjutnya ketika kita klik detail, ketika klik edit, nah ini seharusnya datanya sudah terisi atau terpopulasi dari data yang ada di dalam database. Nah, karena itu kita akan masuk di bagian add edit activity. Kemudian di sini kita akan coding yaitu bunga titik apply. Yang pertama adalah add edit nama, kita set teksnya yaitu dari nama. Nah, nama ini maksudnya adalah bunga titik nama. Kemudian add edit Latin, kita set teks menjadi Latin. Kemudian add edit keterangan, kita set teks menjadi keterangan. Kemudian add edit URL, kita set teks menjadi URL. Kemudian yang terakhir adalah add edit gambar, kita set teks menjadi gambar. Ketika kita running, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini seharusnya data yang tersimpan di database akan muncul. Ketika kita klik detail, kemudian kita edit. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kita tinggal mengedit ini, kemudian klik save. Kemudian yang di atas di baris 16, 17, 18, nah ini kita menggunakan jika bunga tidak sama dengan 0. Nah sebenarnya ini bisa kita ganti dengan seperti ini. Bunga tanda tanya titik line. Nah, kita atur subtitlenya menjadi yaitu nama. Nah, cara seperti ini lebih baik dilakukan ketika kita menggunakan Kotlin. Nah ini pasti aman, ketika bunganya ini 0 maka apply-nya tidak akan dilakukan. Tapi kalau bunga ini tidak 0 maka yang di bawah ini akan dilakukan. Selanjutnya kita akan menambahkan companion object di sini. Kemudian di dalamnya ada konstan yaitu
request image. Saya isi angka 400 sebagai kodenya. Kemudian di bawah sini kita panggil button browse, kemudian kita set on click listener. Kemudian kita akan membuat intent file, intent sama dengan intent seperti ini. Kemudian alt enter. Selanjutnya intent ini tipenya adalah image. Kita atur set type yaitu image. Artinya dia akan mencari semua image yang ada di HP. Kemudian selanjutnya untuk actionnya kita atur yaitu menjadi intent action get content seperti ini. Kemudian kita akan panggil start activity for result. Untuk yang parameter utama adalah intent. Kemudian kita menggunakan create user. Kemudian parameter dari create user ini adalah intent. Kemudian koma pilih gambar. Kemudian kita gunakan kode yang ada di atas tadi, yaitu request image. Nah, kemudian kita akan menambahkan di bawah on activity result. Kemudian kita akan melakukan checking if request code sama dengan request image dan result code sama dengan activity result oke. Dan data tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan proses di sini. Kita tambahkan file image URL sama dengan data.data, kemudian kita panggil toString. Kemudian untuk edit gambar kita akan set teksnya yaitu image URL. Kemudian di sini kita akan panggil button save, kita set on click listener. Kemudian di dalamnya kita akan cek jika bunga ini adalah 0, maka kita buat variabel bunga sama dengan bunga seperti ini. Nah, namun di sini akan error karena di data kelas bunga ini tidak ada nilai defaultnya. Nah, karena itu kita ke data kelas bunga, kemudian kita atur nilai defaultnya seperti ini untuk masing-masing dari properti di kelas bunga. Jika sudah, kita kembali ke add edit activity dan sekarang sudah tidak error. Untuk selanjutnya, bunga akan kita apply data, yaitu yang pertama untuk nama diambil dari add edit nama, kemudian diambil teksnya, kemudian toString. Selanjutnya untuk Latin yaitu add edit Latin, kita ambil teksnya, kemudian kita panggil toString. Kemudian untuk keterangan kita ambil dari add edit keterangan, kita ambil teksnya dan kita panggil toString. Kemudian untuk URL kita ambil dari add edit URL, kita ambil teksnya, kemudian kita panggil toString. Kemudian yang terakhir dari gambar
Kita ambil dari add edit gambar, kita ambil teksnya, kemudian kita panggil to string. Nah, setelah itu kita akan membuat intent untuk mengembalikan data ini. Kemudian di dalam intent ini kita akan atur untuk datanya, yaitu put extra. Kemudian untuk key-nya kita menggunakan yang dari main activity, key bunga. Kemudian datanya adalah bunga. Nah, setelah itu kita set result menggunakan result code-nya ini activity titik result oke. Kemudian datanya adalah intent. Kemudian setelah itu kita panggil finish. Lalu kita akan buka di detail activity. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya adalah populate. Untuk parameternya sendiri adalah bunga dan tipe datanya adalah bunga. Kemudian ini dikasih tanda tanya karena bisa saja null. Kemudian kita akan copy kode yang ada di sini. Kita paste di sini. Kemudian kode yang ini juga kita copy, kita paste di sini. Bedanya yang set display home as up enable ini kita hapus. Sementara di sini ini kita hapus dan bunga apply kita hapus juga. Kita tinggal panggil fungsi populate bunga. Ini kita rapikan sedikit ke atas. Oke, selanjutnya kita akan panggil onActivity result. onActivity result. Kemudian kita akan cek jika request kodenya adalah main activity request edit. Nah, ini kita buka request edit, ini kita panggil lagi request edit. Dan untuk result code-nya adalah activity result oke. Dan datanya ini tidak sama dengan null. Maka di sini kita akan ambil datanya dari add edit activity, yaitu dengan data get parcelable extra. Untuk key-nya adalah main activity key bunga. Kemudian kita panggil juga populate untuk merefresh view-nya sesuai data yang sudah diedit. Kemudian di sini kita akan tambahkan to do, yaitu untuk update data. Kemudian untuk selanjutnya kita akan berikan toas yang menyatakan bahwa edit data sudah berhasil. Data berhasil diedit. Kemudian untuk bagian remove, di sini kita akan memanggil toas juga bahwasanya data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Kemudian di sini juga kita tambahkan to do untuk hapus data. Kemudian selanjutnya di sini kita akan panggil finish. Kemudian di main activity kita akan panggil yaitu on activity result seperti ini.
Kemudian kita akan cek if request kode sama dengan request untuk add dan result code-nya sama dengan activity result oke, dan datanya tidak sama dengan null. Kita akan berikan to do juga, yaitu untuk tambah data. Kemudian di sini kita berikan toas bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan running, kemudian kita lihat hasilnya di dalam emulator. Nah, yang pertama adalah kita mencoba menambah data. Di sini kita tambahkan ABC misalkan. Kemudian kita klik save. Di sini muncul data berhasil ditambahkan. Namun belum bertambah karena belum connect ke database. Kemudian ini kita klik, kemudian di sini kita edit. Kita ganti misalkan di sini menjadi Alamandas. Kemudian di bawah kita cari gambarnya, browse, kita pilih gambar kecubung ini misalkan, kita klik save. Di sini data berhasil diedit dan gambarnya sudah berubah. Kemudian kita coba hapus, delete, kemudian klik ya. Di sini data berhasil dihapus. Namun aslinya masih belum merubah data karena belum terhubung ke database. Selanjutnya kita akan implementasikan room database di aplikasi kita, mulai dari dependency, entity, DAO, database, dan terakhir adalah integration. Yang pertama kita akan tambahkan dependency di aplikasi kita. Caranya silahkan dibuka di Google Chrome atau browser Anda masing-masing, kemudian cari room persistent library. Kemudian yang paling atas dibuka saja, kemudian di sini kita copy. Kita blok, klik kanan, copy. Kemudian kita kembali ke Android Studio. Kemudian di sini di build Gradle silahkan dipaste di bawah, Ctrl V. Kemudian ini sedikit kita rapikan agar menjadi satu. Kemudian silahkan diklik Sync Now. Tunggu proses download library ini. Mungkin ada error. Nah, ini terjadi karena kita belum menambahkan Kotlin KAPT di atas. Ini kita scroll ke atas. Nah, ini kita tambahkan ID Kotlin KAPT. Mungkin ada yang apply plugins Kotlin KAPT gitu ya. Kemudian klik Sync Now. Harusnya sudah tidak lagi error. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah di entity. Caranya kita ke bunga, kita atur bunga ini sebagai entity. Kita beri add entity, kemudian kita tambahkan primary key, kemudian kita atur auto generate-nya menjadi true. Untuk primary key-nya sendiri adalah sebuah ID dengan tipe data adalah integer. Kemudian nilai default-nya adalah 0. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat DAO. Untuk DAO-nya caranya di sini klik kanan, new, kemudian Kotlin file, kita beri nama bunga DAO, tipenya adalah interface. Kemudian ini kita anotasikan sebagai DAO, seperti ini. Kemudian untuk fungsi insert, kita buat anotasi insert, yaitu fun insert bunga, tipe datanya adalah bunga. Kemudian untuk update, sama fun update, tipe datanya adalah bunga.
kemudian delete, fun, delete, tipe datanya adalah bunga. Kemudian untuk query, kita panggil seperti ini, query, yaitu select all from bunga, yaitu dengan memanggil fungsi select all untuk outputnya sendiri, yaitu list dari bunga. Kemudian kita buat lagi query, ini untuk yang satu value, yaitu select all from bunga where ID sama dengan titik 2 ID. Nah, titik 2 ID ini akan mewakili dari fungsi select ini. Untuk parameternya adalah ID dan tipe datanya adalah integer. Untuk outputnya adalah bunga. Jadi ketika kita panggil select, dia butuh ID. Nah, ID-nya itu akan dilempar ke dalam query ini. Nah, untuk CRUD di dalam room database ya, ini sangat simple seperti ini. Ini untuk insert, update, delete, dan select. Tidak perlu coding tambahan lagi, cukup sesimpel ini. Kemudian selanjutnya adalah database. Untuk implementasinya kita klik kanan di sini, new Kotlin file atau class, kita beri nama bunga database. Kemudian tipenya adalah class. Kemudian ini kita atur sebagai database. Kemudian untuk entity-nya kita pilih yaitu bunga class. Jadi di aplikasi kita cukup butuh satu tabel bunga. Kalau di aplikasi Anda lebih dari satu tabel, maka tinggal di koma, ditambahkan entity yang lain didaftarkan di sini. Kemudian yang kedua adalah version. Ini angka 1. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan bunga DAO, kita akan membuat sebuah fungsi. Abstract fun bunga DAO. Ini outputnya adalah bunga DAO. Karena ini abstrak, maka di atas ini juga kita atur menjadi abstrak juga. Kemudian bunga database ini kita extend ke room database seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah companion object yang berisi instan dari room database ini. Var instance bunga database, bisa saja 0 sama dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga callback-nya, private file callback, yaitu sebuah objek yang dia itu extend ke callback seperti ini. Kemudian kita akan override fungsi onCreate seperti ini. Nah, kemudian ketika onCreate ini kita akan mempopulasikan database-nya. Caranya kita buat fungsi lagi di bawah, private fun populate, kemudian parameternya adalah db, tipenya adalah bunga database. Kemudian kita buat seperti ini. Ini sedikit kita rapikan. Nah, ketika pertama kali database ini dibuat,
maka akan kita isi data secara default. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita buat file bunga DAO, yaitu sama dengan db titik bunga DAO. Kemudian selanjutnya kita akan implementasikan di database. Langkahnya yaitu di sini klik kanan, new, kemudian Kotlin file, kita beri nama app database. Kemudian tipenya adalah class. Kelas ini kita anotasi dengan database. Kemudian untuk entitiesnya yaitu bunga class. Maksudnya adalah database ini memiliki satu tabel yaitu bunga. Kalau di database Anda melebihi satu tabel, berarti ini tinggal dipisahkan koma, kemudian disebutkan tabel yang lain. Kemudian kita tambahkan version yaitu 1. Kemudian kelasnya ini kita atur menjadi abstrak dan dia extend ke room database. Kita akan membuat sebuah fungsi abstrak yaitu untuk mendapatkan DAO. Kemudian untuk resultnya yaitu tipenya bunga DAO. Kemudian selanjutnya kita akan membuat companion object. Di dalamnya ada private, kemudian var, instance, kemudian tipenya sendiri adalah app database dan bisa null, kita isi data dengan null. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi private fun populate. Untuk parameternya adalah db, yaitu app database. Kemudian di fungsi populate ini kita akan memasukkan dari bunga data ke dalam database-nya. Caranya yaitu kita membuat DAO dulu. DAO sama dengan db titik bunga DAO. Kemudian kita panggil bunga data. Kemudian kita ambil listnya. Kemudian kita for each. Kemudian bunga DAO titik insert it. Nah, ini maksudnya adalah data di bunga data yang berupa list ini, setiap itemnya akan kita insert ke dalam bunga DAO dan akan masuk ke dalam database. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah callback. Kemudian dia ini adalah sebuah objek yang extend ke room database callback seperti ini. Kemudian dia akan override on create. Nah, ketika on create akan panggil executors, kemudian new single thread executor, kemudian execute, yaitu untuk memanggil fungsi populate di atas tadi, populate. Kemudian datanya adalah instance as app database. Selanjutnya kita tambah satu fungsi lagi yaitu fun get instance. Kemudian parameter pertama adalah konteks, tipenya adalah konteks. Kemudian dia akan outputnya yaitu app database. Kemudian selanjutnya di sini akan ada if instance sama dengan null, maka instance sama dengan room titik database builder. Kemudian parameter pertama adalah konteks, yang kedua adalah app database titik class Java. Kemudian parameter ketiga adalah nama DTB-nya.
Saya beri nama appdb. Kemudian selanjutnya kita atur, ya pertama adalah allow main thread queries agar bisa berjalan di dalam main thread. Kemudian kita tambahkan callback to destructive migration ini. Kemudian kita tambahkan callback, yaitu di atas tadi sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah will. Kemudian di bawah sini akan ada return, yaitu instance. Dan ini tidak boleh null, harus ada. Yang terakhir adalah integration. Caranya kita buka Android Studio, kemudian di bagian main activity, kita lihat paling atas, kita tambahkan let init var bunga DAO, tipenya adalah bunga DAO. Kemudian di sini ada adapter, ini juga kita keluarkan. Caranya let init var adapter, tipenya adalah bunga adapter. Kemudian selanjutnya setelah set content view akan kita atur bunga DAO sama dengan app database titik get instance, konteksnya adalah this, kemudian di sini kita panggil bunga DAO. Nah, bagian file list bunga data list ini akan kita hapus seperti ini. Kemudian di sini akan error, akan kita ganti dari awalnya bunga data menjadi bunga DAO titik select all. Nah, namun untuk adapternya sendiri akan kita buat menjadi skopnya lebih general, sehingga bisa diakses dimanapun nanti. Nah, kemudian untuk bunga adapter ini ada sedikit penyelesaian, yaitu di bunga adapter awalnya file kita ubah menjadi var untuk listnya. Kemudian kita kembali ke main activity. Kemudian kalau kita lihat di to do ini, yang to do tambah data di bawah ini, ketika menambah data, caranya adalah file bunga kita ambil dari data titik get parcel label extra, tipenya adalah bunga, kemudian key-nya adalah key bunga. Kemudian bunga ini akan kita apply seperti ini. Nah, untuk apply-nya sendiri yaitu kita akan memanggil bunga DAO, kemudian kita akan insert datanya yaitu this. Kemudian di luar tutup kurung dari if ini kita akan tambahkan yaitu adapter, kemudian list. Ini akan kita ambilkan data baru yang fresh, yaitu dari bunga DAO, kemudian select all. Nah, setelah itu kita akan panggil adapter, kemudian notify dataset change, agar datanya akan di-refresh. Kemudian untuk yang di bagian atas, ketika kita membuka di detail activity di sini ya, on item create listener. Nah, awalnya start activity ini akan kita ganti menjadi start activity for result. Namun sebelumnya kita akan tambahkan const file request detail sama dengan 500. Kemudian di sini start activity-nya kita ganti menjadi start activity for result. Kemudian parameter kedua adalah request detail. Kemudian untuk to do selanjutnya kita lihat di sini ada update data. Ini di detail activity. Di sini juga belum ada DAO-nya, maka kita akan membuat yaitu let init var
bunga DAO tipenya adalah bunga DAO seperti ini. Kemudian setelah set content view akan kita isi bunga DAO sama dengan app database titik get instance this, kemudian di sini kan kita panggil bunga DAO. Kemudian bunga DAO ini akan kita gunakan untuk update data di bawah ini. Nah, ketika di populate di sini akan kita panggil bunga, kemudian kita apply seperti ini, yaitu bunga DAO titik update base. Nah ini bisa jadi null, maka ini akan kita tambahkan tanda tanya. Kemudian selanjutnya yang bagian hapus data di sebelah sini, kita juga akan memanggil bunga tanda tanya titik apply, kemudian di sini bunga DAO titik delete, kemudian this seperti ini. Untuk gambarnya, kenapa ini berwarna putih? Ini karena ada sedikit bug dari glide-nya. Namun jika Anda mengatur gambarnya menggunakan URL, ini diedit, kemudian ini dari URL, seharusnya tidak akan ada error. Kemudian untuk fungsi hapusnya kita akan mencoba hapus datanya. Ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus item ini, klik ya, maka datanya akan hilang. Kemudian kita bisa menambahkan data baru, misalkan di sini plus, kemudian namanya misalkan kita beri nama kecubung, kemudian nothing-nya kecubung juga, keterangannya ABCD, kemudian URL-nya ini saya kosongi, kemudian untuk gambarnya ini kita cari dari dalam HP, browse, misalkan ini ya, kemudian kita klik save, maka tulisannya data berhasil ditambahkan. Kita scroll ke bawah, kita lihat di paling bawah apakah benar data berhasil ditambahkan di dalam aplikasi ini. Nah, ini di paling bawah ada kecubung. Kemudian kalau kita klik ke detail, di sini ada kecubung, ABCD dan strip. Sekali lagi untuk gambar ini tergantung dari glide-nya. Mungkin jika Anda langsung merunning aplikasi ini di HP, tidak menjumpai masalah yang sama. Namun secara umum untuk CRUD-nya kita sudah berhasil. Kita klik hapus, di sini sudah bisa, menambahkan juga sudah bisa. Kemudian kita mengedit juga sudah bisa. Nah, untuk implementasi database kurang lebih seperti itu menggunakan Room database. Baik, demikian untuk materi perkuliahan di pertemuan 6 ini. Apabila Anda mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Banyak salah saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.